Halo semua, perkenalkan nama saya Oscar Samudja Persendengan 2206827900 dari Departemen Teknik Meteorologi dan Material. Jadi hari ini saya akan menjelaskan prinsip hukum Bernoulli. Nah, prinsipnya itu ada asas Bernoulli. Asas Bernoulli itu bunyinya pada pipa yang mendatar, tekanan fluida terbesar ada pada bagian yang kelajuan airnya paling kecil, dalam kurung diameter melebar. Pada pipa mendatar, tekanan fluida terkecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar, atau yang diameternya menyempit. Tuh, gambarnya di situ. Kalau untuk hukum dalam persamaan Bernoulli itu bisa dibilang tuh jumlah dari tekanan, energi kinetik per volume, dan energi potensial per volume memiliki nilai yang sama pada tiap titik di sepanjang suatu garis arus. Gambarnya bisa dari situ. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Ini rumusnya bisa dilihat sini. P1 plus setengah PV1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah PV2 kuadrat plus rho GH2. Terus hukum Bernoulli itu bisa diterapkan dalam dua kasus. Yang pertama itu fluidostatis dengan nilai V sama dengan 0. Maka persamaan Bernoulli itu adalah P1 min P2 sama dengan rho G dalam kurung H2 min H1. Lalu bisa di fluida dinamis pada pipa yang mendatar dengan nilai H1 sama dengan H2. Maka persamaan Bernoulli-nya adalah P1 kurang P2 sama dengan setengah P dalam kurung V22 kurang V12. Nah, jadi sekian penjelasan dari prinsip Bernoulli. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvaro Ramadana. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi Bernoulli pada pipa venturimeter. Oke, venturimeter. Apa itu pipa venturimeter? Jadi, venturimeter adalah sebuah alat yang bernama pipa venturi. Pipa venturi ini merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang di bagian tengah yang lebih sempit dan dapat diletakkan mendatar dengan dilengkapinya pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besar tekanannya dapat kita perhitungkan. Lalu, fungsi venturimeter. Venturimeter ini dapat digunakan untuk mengukur laju aliran cairan melalui pipa. Flowmeter ini dapat mengaplikasikan dari persamaan Bernoulli. Lalu, teori venturimeter ini dapat bekerja pada perhitungan Bernoulli dengan metode kecepatan yang meningkat seiring dengan penurunannya tekanan. Rumus venturimeter V1 sama dengan kecepatan fluida yang masuk m per second. Lalu V2 sama dengan kecepatan fluida yang keluar. Kemudian A1 sama dengan luas penambang besar, A2 sama dengan luas penambang kecil. Lalu H sama dengan perbedaan ketinggian fluida. Rho sama dengan massa jenis fluida pada venturimeter. Lalu rho aksen sama dengan massa jenis fluida pada manometer. Dan yang terakhir, G sama dengan kecepatan gravitasi meter per second. Second persegi. Kemudian, cara kerja venturimeter. Jadi, saat pipa venturi ini diletakkan dalam posisi horizontal, dan pada saat aliran air yang digunakan untuk mengisi pipa ini sudah konstan, maka akan terjadinya kenaikan, yaitu pada pipa kapiler. Kemudian ada
Contoh aplikasi Vendorimeter dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam bidang pertambangan ini, perusahaan minyak ini menggunakan Vendorimeter untuk menghitung laju laju aliran minyak yang mengalir melalui pipa. Kemudian dalam bidang kedokteran telah dirancang juga Vendorimeter yang dapat digunakan untuk mengukur laju aliran darah dalam arteri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Nur Rahman. Saya akan menjelaskan aplikasi Bernoulli pada pesawat yang dijelaskan oleh teman saya mengenai prinsip-prinsip Bernoulli. Nah, pertama-tama ialah saya ingin menjelaskan apa itu pesawat. Nah, pesawat itu ialah kendaraan udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri. Nah, pesawat merupakan alat transportasi udara yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjarak sangat jauh. Oke, selanjutnya ialah eh, prinsip Bernoulli yang pada pesawat. Nah, prinsip Bernoulli ini berhubungan dengan tekanan. Nah, mengakibatkan eh, berhubungan dengan sayapnya pesawat. Nah, Pak, pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kecepatan udara pada sayap bagian atas lebih besar dibandingkan dengan kecepatan udara pada sayap bagian bawah. Akibatnya, tekanan bagian atas lebih kecil dibandingkan tekanan bagian bawah, sehingga pesawat dapat terangkat ke udara atau melayang. Nah, seperti yang pada gambar, bahwa eh, tekanan itu lebih kecil dibandingkan di bawah, dan kecepatan udara lebih besar dibandingkan di bawahnya. Oke, selanjutnya ialah, nah, pada gambar itu dijelaskan bahwa V itu merupakan laju udara dan P merupakan tekanan. Nah, seperti pada gambar yang dijelaskan, gaya angkat sayap pesawat terbang juga merupakan salah satu cokok hukum Bernoulli. Pada dasarnya ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang melayang. Yang pertama ialah berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Itu merupakan sesuatu yang kita alami sehari-hari. Yang kedua ialah gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat. Nah, gaya angkat ini terjadi karena perbedaan tekanan sama perbedaan kecepatan. Nah, yang ketiga ialah gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat yang mendorong pesawat tersebut. Sama yang keempat ialah gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. Nah, jika suatu waktu di mana cuacanya sangat buruk, tidak terkendalikan anginnya, kekuatan anginnya, maka terkadang pesawat itu dihentikan atau waktu perjalanannya dihentikan karena itu bisa berdampak pada pengendara pesawat tersebut yang tidak dapat mengendalikan arahnya. Yang selanjutnya ialah rumus yang dialami pada sayap pesawat. Nah, ini pertama rumus yang dapat dari sayap pesawat ini ialah F1 dikurangin F2 sama dengan setengah PA dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. V1 kurang V2 ialah gaya angkat pesawat terbang. Karena V1 F1 itu lebih besar dibandingkan F2 maka dikurang. Dan ialah A-nya ialah luas penampang sayap pesawat. Nah, habis itu V1 ialah kecepatan udara di bagian bawah sayap dalam kecepatan meter per sekon, dan V2 ialah kecepatan udara di bagian atas sayap. Dan P ialah massa jenis fluida. Fluidanya itu ialah udara.
Dan yang terakhir ialah fisika yang terjadi pada bagian ujung pesawat. Nah, mengapa hal ini sangat penting? Karena untuk mengatasi gesekan angin tersebut, dibuatlah permukaan yang lancip, sama seperti konsep peluru yang memiliki ujung yang lancip. Untuk dapat melaju melawan gesekan air, diperlukan permukaan ujung yang lancip atau disebut streamline. Jika kalau tidak lancip, maka akan menghambat jalannya pesawat atau menghambat bagaimana caranya pesawat itu melawan atau menembus angin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan saya Zide dan saya akan melanjutkan tentang prinsip atau hukum Bernoulli dan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari. Yang bakal saya jelasin saat ini adalah prinsip Bernoulli yang berlaku pada mobil F1. Nah, kalau misalnya F1 tuh pasti kita taunya kalau F1 tuh pasti kecepatan tinggi 300 atau 400 km bahkan 500 km per jam. Nah, aspek yang ada dalam mobil F1 ini ternyata nggak cuma mesinnya doang. Nah, ternyata tuh dibutuhkan juga yang namanya tuh downforce. Downforce itu berguna agar mobil F1 ini bisa mempunyai grip ke tanah agar lebih mudah dikontrol oleh pengendaranya. Nah, kira-kira downforce ini bisa didapatkan dari mana? Nah, downforce ini bisa didapatkan dari alat-alat aerodinamis yang menggunakan prinsip hukum Bernoulli. Nah, tadi bunyi hukum Bernoulli apa? Kalau misalnya angin ini dengan kecepatan tinggi, maka mempunyai pressure yang rendah atau tekanan yang rendah. Jika angin ini berkecepatannya kurang tinggi, maka pressure-nya itu lebih tinggi. Kira-kira bagian-bagian apa aja sih yang berguna untuk membuat downforce? Nah, yang pertama itu ada namanya rear wing ya. Rear wing ini berada di bagian depan mobil F1. Yang kedua ada side pod, yang ini dan yang ini. Nah, dia agar berlaku sebagai saluran atau tempat agar angin-angin yang lewat dari samping mobil itu bisa nyampe ke belakang dan menciptakan suatu downforce. Dan ini adalah rear wing. Rear wing itu berada di belakang mobil F1 yang nantinya akan bekerja sama dengan front wing menciptakan downforce. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, di sini ada sedikit video yang akan saya tunjukkan agar lebih mudah. Jadi di sini nih ada mobil F1 nih. Nah, dan di situ ada fluida yang kita pakai yaitu angin yang nanti akan mengarah ke atas diarahkan oleh rear wing-nya. Nah, jika angin mengarah ke atas atau didorong ke atas, maka mobil akan turun ke bawah. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu part dari rear wing, yaitu sayap belakang. Di sini akan dijelaskan konsep Bernoulli yang sebenarnya terjadi pada rear wing tersebut. Nah, di sini ada angin yang lewat atau fluida yang melalui rear wing. Nah, yang di atas itu nantinya dia akan menciptakan downforce karena pressure yang di atas itu lebih tinggi daripada yang lebih di bawah, karena yang di bawah itu juga lebih cepat. Jadi bisa dibilang angin yang lewat atas dari aerofoil atau rear wing-nya ini mempunyai kecepatan yang lebih rendah daripada yang melewati di bawah rear wing. Jadi bisa dilihat di sini faster air yang menandakan bahwa anginnya lebih cepat daripada yang di atas, membuktikan bahwa yang di atas itu mempunyai pressure yang lebih tinggi daripada angin yang melewati bawah aerofoil. Nah, dari situ bisa kita ketahui bahwa nanti dari sini menuju ke bawah akan menciptakan downforce. Sambil kita tonton video, sambil kita amati. Itulah downforce yang
yang dihasilkan dari aerofoil tersebut menggunakan prinsip Bernoulli. It's going more upwards. Kurang lebih begitu saja, kira-kira begitu saja dari saya tentang prinsip atau hukum Bernoulli yang diaplikasikan pada mobil F1. Nantinya akan dilanjutkan dengan kesimpulan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida akan meningkat. Sekian, terima kasih.